Siapa yang menyuruhmu duduk untuk makan? Berdiri pun tidak boleh. Bawa mangkuk nasimu. Enya sana, ke pojok itu. Aku mual melihatmu. Sisi, Ye Chen sudah berada di keluarga Qin selama 3 tahun. Bukankah tidak baik jika kamu terus memperlakukannya seperti ini? Qin Yanran, kamu hanyalah anak haram tanpa status. Apa hakmu bicara di sini? Kalau bukan karena kakek bilang sebelum meninggal bahwa Ye Chen bisa membuat keluarga Qin jaya, mana layak sampah seperti dia masuk ke pintu keluarga Qin kita? Kenapa? Infrantic de Bracy, kamu merasa kasihan padanya? Nah, di sana masih ada tempat. Sana pergi makan bareng si sampah itu. Kenapa? Masih bengong. Pergilah. Jangan dimasukkan ke hati. Panglima Ye. Sudah 3 tahun. Akhirnya saya menemukan Anda. Aku sudah lama bukan Panglima Ye lagi. Tidak, Panglima Ye. 3 tahun lalu, Anda memimpin kami memukul mundur jutaan musuh yang menginvasi perbatasan utara. Di hati kami para prajurit, Anda selamanya adalah dewa perang tiada tanding bagi negara naga. Jutaan pasukan kami di perbatasan utara masih menunggu Anda kembali. Perbatasan sudah aman. Sudah waktunya aku beristirahat. Sekarang aku hanya ingin mengungkap kebenaran di balik pembantaian keluarga Ye 10 tahun lalu, serta membalas kebaikan Qin Sisi karena telah menyelamatkanku saat itu. Hei, bangunlah. Cepat bangun. Bangunlah. Kamukah yang menyelamatkanku? Kak, sudah aman sekarang. Aku pergi ya. Aku akan kembali mencarimu. Hanya saja, entah mengapa. Dia sepertinya tidak ingat. Bawahan bersedia tinggal di Yaocheng untuk terus mengikuti Panglima Ye dan mengabdi dengan setia. Baiklah, aku memang butuh perwakilan yang bisa dipercaya di Yaocheng. Besok, pergilah melapor ke Grup Hanhai. Grup Hanhai, perusahaan nomor 1 di kota Yao, adalah aset milik Anda. Itu hanyalah langkah iseng yang kubuat dengan santai. Setelah masuk ke Grup Hanhai, gunakan seluruh sumber daya di sana untuk menyelidiki siapa saja dalang yang membantai seluruh keluarga Ye 10 tahun lalu. Bawahan mengerti. Pak Wang, Pak Li, saya percayakan kerjasama keluarga Qin dan Grup Hanhai pada Anda berdua. Tenang saja, beres. Tapi malam ini, kamu harus melayaniku dengan baik. Hentikan! Kau ikut aku pulang. Ye Chen, lepaskan aku. Atas dasar apa? Kau mengurusi hidupku. Atas dasar aku adalah suamimu. Ayo, kalian nikah 3 tahun, tapi tak pernah tidur sekamar. Lucu sekali. Ye Chen, kau hanyalah menantu benalu rendahan di keluarga Qin. Apa hakmu bicara di sini? Cepat pergi! Ye Chen, kenapa kau juga ada di sini? Nona Qin datang di saat yang tepat. Ayo, minum. Maaf, saya tidak bisa minum. Sisi, kau menyuruhku datang. Katanya mau bicara bisnis? Qin Yanran. Bisnisnya kan ada di depan matamu. Cepat temani mereka dengan baik. Ayolah, minum segelas. Ayo sini. Cepatlah. Kari mati. Oh. Kau berani memukulku? Dasar sampah. Memang kau yang kupukul. Ye Chen, hentikan. Istriku, ayo kita pulang. Kau masih berpikir bisa pulang? Segera minta maaf pada Pak Wang. Kalau hari ini Pak Wang tidak memaafkanmu, enyahlah kau dari keluarga Qin. Kau menyuruhku minta maaf pada bajingan ini. Aku minta maaf padamu. Berani kau terimakah? Sampah. Awas kau ya. Nona Qin, soal kerjasama dengan Grup Hanhai, kami tak bisa bantu. Carilah orang lain yang lebih hebat. Pak Wang, Pak Li, dengarkan penjelasan saya dulu. Ye Chen, kau sudah mengacaukan kesempatan emas keluarga Qin. Aku mau cerai! Terima kasih atas bantuanmu tadi. Tak masalah. Mereka sendiri yang cari masalah. Tapi kau sudah menyinggung mereka berdua dan merusak rencana Sisi. Dia tak akan mengampunimu. Tenang saja, soal kerjasama dengan Grup Hanhai, aku punya solusinya. Selama itu keinginan Sisi,
Aku pasti akan bantu dia mendapatkannya. Aku iri pada Sisi, punya suami sebaik dirimu. Dasar sampah tak berguna. Beraninya kau menyinggung Bos Wang dan Bos Li? Kau mau memberontak? Memangnya, tanpa Sisi dan Yanran menemani minum, keluarga Chin tidak bisa bertahan hidup? Menantu Benalu sepertimu tahu apa? Bos Wang dan Bos Li itu bos besar yang punya koneksi ke grup Hanhai. Kalau keluarga Chin bisa bekerja sama dengan grup Hanhai, derajat kita pasti akan naik satu tingkat. Sekarang lihat, kau malah bikin mereka marah besar. Dasar sampah, bisanya cuma bikin kacau. Kubunuh kau. Memangnya sesulit itu bekerja sama dengan grup Hanhai? Kenapa tidak langsung ajukan saja? Kau bercanda ya? Dengan status keluarga Chin di Yaocheng, grup Hanhai tak akan melirik kita. Dan kau suruh kami ajukan kerja sama langsung? Ini semua salahmu, sampah! Kalau Sisi tak menikah denganmu, Sisi pasti sudah menikah dengan keluarga Shen dari dulu. Kalau dua keluarga bersatu, mana mungkin keluarga Chin jadi melarat begini? Apa kejayaan keluarga Chin harus didapat dengan menjual anak gadisnya? Ye Chen, jangan hanya bisa bicara sinis di sini. Bagaimana kalau begini, kamu pergi negosiasi kerjasama dengan Hanhai Group. Jika berhasil, kamu boleh tetap tinggal di keluarga Chin, tapi jika gagal, kamu harus ceraikan aku dan Enyah dari keluarga Chin. Mana mungkin bisa? Sisi, jangan mempersulit dia lagi. Baik, setuju. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Panglima Ye, Anda mencari saya. Besok pagi siapkan kontrak bisnis Hanhai Group untukku. Baik. Tuan Muda Shen, setelah kembali dari luar negeri, kali ini Anda tidak akan pergi lagi kan? Ayah berniat membiarkanku mewarisi bisnis keluarga. Bibi, tenang saja. Masalah kontrak dengan Hanhai Group, serahkan saja padaku. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Dasar sampah, bukannya kamu pergi ke Hanhai Group untuk negosiasi? Melihatmu begini, pasti kamu diusir keluar kan? Kenapa kalian begitu yakin aku tidak bisa mendapatkan kontraknya? Memangnya kamu bisa apa? Ini adalah kontrak bisnis dari Hanhai Group. Hahaha, kamu cuma menantu numpang hidup, mana mungkin bisa. Ini benar-benar kontrak asli dari Hanhai Group. Sekarang, aku sudah boleh tetap tinggal di keluarga Chin kan? Tinggal di keluarga Chin? Jangan bermimpi di siang bolong. Kalau bukan karena Tuan Muda Shen yang sudah melobi duluan, mana mungkin sampah sepertimu bisa mendapatkan kontrak ini? Orang-orangku bahkan belum bergerak. Bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak Hanhai Group? Tapi, hanya mengandalkan si sampah Ye Chen ini, tidak mungkin dia bisa. Sudahlah, tidak masalah. Tak peduli. Siapa yang sebenarnya mendapatkan kontrak itu, semuanya tetap membawa keuntungan. Benar saja, kualitas setiap orang memang berbeda jauh. Kalau bukan karena Tuan Muda Shen, orangnya berkelas dan tidak mau ribut denganmu. Kalau tidak, Bu, Xiaojing bilang padaku hari ini, mengusir Ye Chen begitu saja. Nanti, orang-orang bilang kita gila harta. Keluarga Shen sangat menjaga gengsi. Sepertinya tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Ini kesempatan untuk masuk ke keluarga Shen yang terpandang. Kita tidak boleh menggunakan cara kasar. Kalau begitu, kita harus pakai sedikit siasat. Ye, Chen, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Apa yang terjadi? Ini semua barang-barangku dan ibu yang hilang dulu. Tak disangka, ternyata kamu yang mencurinya. Waspada pada orang luar memang perlu, tapi musuh dalam selimut sulit dideteksi. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Apa hakmu bicara di sini? Jika ingin menjebak orang, alasan apapun bisa dibuat sejak Shenjing datang. Kalian benar-benar tidak sabar ingin mengusirku. Apa katamu? Buktinya sudah ada di depan mata. Ini yang kamu sebut bukti. Kalau begitu, aku juga bisa bilang, semua ini ditemukan di kamar ibu, Ye Chen. Beraninya kamu berdalih. Sepertinya aku terlalu menilai tinggi dirimu. Cerai! Besok kalian harus cerai! Karena sudah sampai di titik ini, pernikahan ini tidak ada gunanya lagi dipertahankan. Boleh saja cerai, tapi kuharap kalian tidak akan menyesal.
Siapa yang peduli pada sampah sepertimu? Cepat pergi sana! Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Musuh keluarga Ye belum ditemukan untuk saat ini. Tapi saya menemukan bahwa saat Anda diselamatkan, Chin Sisi sama sekali tidak masuk ke air. Dia hanya kebetulan lewat saja. Jadi, Chin Sisi bukanlah orang yang kucari selama ini. Bintang. Terima kasih. Jika bukan Chin Sisi yang menyelamatkanku, lalu siapa orang itu sebenarnya? Cepat selidiki sekarang. Siapa lagi yang ada di sana saat itu? Siap. Tuan Muda Shen, sudah menunggu lama ya? Yang penting urusannya sudah beres. Semua gara-gara si sampah ini. Kalau saja dia tidak terlambat, mana mungkin kita menunggunya begitu lama di depan kantor urusan sipil. Duh, sudahlah. Buat apa marah-marah pada si sampah ini? Tapi ini juga berkat dirimu. Sudah bertahun-tahun bersamamu, Chin Sisi. Ternyata, dia masih perawan. Pria bajingan seperti dia ini memang tidak layak untukku. Ye Chen, sepertinya kamu sudah lupa siapa dirimu sebenarnya. Berhenti. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Siapa pula kamu, berani-beraninya menghalangi urusan keluarga Chin? Kari mati ya kamu. Dia adalah Presiden Direktur baru Hanhai Group, Ibu Lin. Ibu Lin, kenapa Anda? Minggir, Pak Ye. Tugas yang Anda perintahkan sudah selesai dilaksanakan. Ya. Ayo pergi. Cih, dia jadi bos? Benar-benar lelukon. Paling dia cuma pria simpanan. Tak disangka si sampah Ye Chen ini sampai bisa menyuruh Bu Lin dari Hanhai Group berakting bersamanya. Tapi tak masalah. Sampah, tetaplah sampah. Apa gunanya meski dia berhasil mendekati Bu Lin? Dia hanyalah mainan saja. Ye Shuai, saya sudah menemukan informasinya. Orang yang menyelamatkan Anda dari air saat itu memang Nona Chin. Tapi dia adalah Chin Yanran, putri haram yang selama ini dia baikan. Ternyata dia, karena menyelamatkan orang saat itu, dia malah dimarahi oleh Tuan Besar Chin. Sedangkan Chin Sisi kebetulan saja ada di sana. Di mana Chin Yanran sekarang? Nona Chin baru saja diutus keluarga Chin untuk negosiasi bisnis. Pihak lawannya adalah bos Hu Shi Group, Wang Shi. Kehidupan pribadi Wang Shi sangat bejat. Bawa aku ke sana. Kenapa kepalaku pusing sekali? Pak Wang, saya sudah minum anggurnya. Sekarang kita bisa bicara soal kerjasama? Tentu saja bisa. Pak Wang, tolong jaga sikap Anda. Keluarga Chin sudah berjanji menyerahkanmu padaku. Jangan berlagak sok suci di sini. Apa? Kamu memasukkan sesuatu ke minumannya. Berhenti. Kamu lagi! Berani-beraninya mengganggu kesenanganku. Beraninya kau memukulku. Kau dari Hanhai Group. Direktur Lin. Direktur, jika kejadian hari ini sampai bocor sepatah kata pun, keluarga Wangmu akan dilenyapkan sepenuhnya dari Yauchi. Baik. Saya pergi sekarang, baik. Rakun ini harus segera dikeluarkan dari tubuhnya. Kau yang menyelamatkanku. Kebetulan aku lewat. Aku tidak suka melihatnya menindas orang lain. Terima kasih. Di mana ini? Alright, but of the sensing Mabius. Oh, ini tempat tinggalku. Bagaimana bisa kau tinggal di rumah sebagus ini? Ye Chen. Sebenarnya, siapa kau ini?
Jangan salah paham. Ini adalah rumah teman seperjuanganku. Saat aku bertugas di perbatasan utara dulu, dia belum bisa pulang sekarang, jadi meminjamkannya padaku untuk sementara. Masuk akal juga. Kalau kau sekaya itu, kau tidak mungkin bertahan dihina di keluarga Chin selama 3 tahun. Kondisimu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau tinggal di sini dulu untuk hari ini? Tapi rumah ini sangat luas. Tidak masalah jika ditempati 2 orang. Sekarang kau sudah diusir oleh keluarga Chin. Apa rencanamu ke depan? Aku masih punya sedikit uang tabungan pribadi. Jika kau butuh, aku bisa meminjamkannya padamu dulu. Tidak apa-apa. Aku sudah mulai mencari pekerjaan. Baguslah kalau begitu. Dulu di keluarga Chin, hanya kau satu-satunya yang membelaku. Aku selalu berutang ucapan terima kasih padamu. Bukan masalah besar. Yang satu menantu numpang, yang satu lagi anak haram keluarga Chin. Bisa dibilang, kita berdua ini senasib sepenanggungan. Kenapa? Kenapa dulu kau tidak pergi saja, meninggalkan keluarga Chin? Pergilah mencari kerabat dari pihak ibumu. Mungkin hidupmu akan lebih baik daripada sekarang. Karena aku sedang menunggu seseorang. Mereka semua bilang dia sudah mati, tapi aku tidak percaya. Menunggu seseorang? Ya, dulu, di kota Yao. Tuan muda, keluarga Ye Chen. Omong-omong, nama kalian berdua sepertinya persis sama. Dia pernah menyelamatkanku saat aku masih kecil. Dia juga bilang akan menikahiku saat sudah dewasa. Sayangnya, setelah itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Mungkin dia sudah lama melupakan hal ini. Tak kusangka Yan Ran ternyata adalah gadis yang kuselamatkan saat kecil. Yan Ran. Ye Shuai. Sebenarnya Shen Jing ingin mengadakan jamuan makan. Dia mengirim undangan ke grup Hanhai. Apa yang harus kita lakukan? Kau hadirilah. Lakukan sesuai perintahku. Kali ini, aku akan memberi keluarga Shen sebuah hadiah besar. Dendam keluarga Ye belum terbalaskan. Sekarang bukan saatnya memberitahunya. Semakin banyak dia tahu, mungkin akan semakin berbahaya. Lebih baik dirahasiakan dulu. Barusan kau ingin tanya apa? Tidak apa-apa. Kau baru saja pulih. Istirahatlah dengan baik. Apa kau benar-benar ingin kembali ke keluarga Chin? Aku sudah cukup lama merepotkanmu. Bagaimanapun juga, keluarga Chin adalah rumahku. Ayo jalan. Apa ini mobilmu? Mobil ini pemberian rekan seperjuanganku. Kenapa rekan seperjuanganmu begitu baik padamu? Ye Chen, kau tidak membohongiku, kan? Saudara di medan perang punya ikatan persahabatan sehidup semati. Bagi kami, harta benda seperti ini tidak ada artinya. Kalau aku memang sekaya itu, untuk apa aku menyandang status menantu yang menumpang? Dan tinggal di kota Yao selama 3 tahun? Kalau begitu, bukankah terlalu mencolok mengendarai mobil ini kembali ke keluarga Chin? Memangnya, kenapa kalau menarik perhatian? Ayo pergi. Tuan muda Shen, kapan mobil yang Anda janjikan untukku akan sampai? Sabar, itu model BMW terbaru. Jadi tentu saja harus menunggu agak lama. Ini Porsche, model edisi terbatas yang dipesan khusus itu, harganya hampir 10 juta. Siapa yang sekaya ini? Hampir 10 juta? Aset keluarga Chin kami saja hanya 3 juta setahun. Ternyata, kau, Ye Chen, apa yang kau lakukan di sini? Dan juga mobil ini. Kau sewa dari mana? Ini dipinjamkan oleh teman yang Ye Chen kenal di Beijing. Ternyata cuma pinjaman. Sudah kuduga sampah sepertimu, seumur hidup pun tak akan mampu membeli satu ban Porsche ini. Tuan muda Shen benar, Ye Chen. Meski kau meminjam barang orang lain untuk pamer, itu tidak bisa mengubah bau kemiskinan di tubuhmu. Haha. Nona Chin, grup Shen kami akan mengadakan perjamuan 3 hari lagi. Aku harap kau sudi untuk hadir. Tuan muda Shen. Dia hanyalah anak haram yang memalukan. Untuk apa Anda mengundangnya? Nona Chin adalah anggota keluarga Chin. Bagaimanapun dia tetap memenuhi syarat. Tapi Tuan muda Shen, saat bicara, singkirkanlah tatapan menjijikkanmu itu. Mungkin itu akan terdengar lebih meyakinkan. Dasar kau sampah. Memangnya kau punya hak untuk menyela di sini? Bagaimana jika aku tetap ingin ikut campur? Jika kau tidak percaya, di hari perjamuan nanti, aku akan memberimu kesempatan, membiarkanmu ikut hadir juga, supaya kau sadar,
seberapa jauh perbedaan derajat antara kita. Tuan Muda Shen, untuk apa kita mengundang si sampah ini? Tidak. Kalau dia tidak datang, lelucon siapa yang akan kita tertawakan? Hahaha. Baiklah, kita lihat saja nanti 3 hari lagi. Jika ada perintah, katakan saja. Nanti saat kau melihat Ye Chen, cegat dia dan permalukan dia habis-habisan, lalu usir dia keluar. Mengerti? Akara seperti ini bukan tempat untuk sampah seperti dia. Pergilah. Wah, bukankah ini sampah yang diusir oleh keluarga Qin? Sedang apa kau di sini? Shen Jing yang mengundangku. Cui, jangan bermimpi. Lihatlah acara apa ini dan siapa saja yang datang. Memangnya kau ini siapa? Enya sana. Jangan mengganggu pemandangan. Kau yakin ingin mengusir kami? Kakao adalah Presdirlin dari grup Han Hai. Sekarang kami boleh masuk kan? Silakan masuk Tuan Ye. Silakan masuk. Ayo masuk. Bukankah ini si sampah Ye Chen? Kenapa kau belum dikampakkan oleh Presdirlin? Presdirlin, Anda dan Ye Chen. Saya dan Presdirlin kebetulan bertemu di pintu masuk, jadi kami masuk bersama-sama. Oh begitu rupanya. Minggir, Presdirlin. Kalau begitu, mari kita bicara di sebelah sana. Silakan lewat sini. Saya mengundang hadirin sekalian hari ini untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, mulai hari ini saya resmi bergabung dengan Grup Shen, menjabat sebagai CEO eksekutif Grup Shen. Dan yang kedua, keluarga Shen akan menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Qin. Tidak lama lagi, saya akan menikahi putri kedua keluarga Qin, Qin Sisi. Kenapa keluarga Shen mau merendahkan martabat untuk menikahi keluarga Qin? Menikahi janda cerai seperti Qin Sisi? Kau tidak tahu alasannya kan? Itu karena keluarga Qin memberikan 20% saham grup Qin kepada keluarga Shen, barulah hubungan ini bisa terjalin. Nona Qin, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Mohon bantuannya ya. Tuan Muda Shen, cepat lepaskan. Tuan Muda Shen, janganlah bersikap terlalu tidak tahu malu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membuat keributan denganku di sini. Benar juga. Lagi pula kau memang tak tahu malu. Masih berani datang ke sini. Lalu, kau mau apa? Ye Chen, sudahlah. Jangan cari masalah. Aduh, Tuan Muda Shen, sedang apa ini? Menurutku, seorang anak haram dan seorang sampah. Kalian benar-benar serasi. Kau, Qin Yanran, kau benar-benar mirip dengan ibumu yang sudah mati itu. Suka memungut barang bekas buangan orang lain. Presiden Lin. Hadirin sekalian, kebetulan di pesta keluarga Shen hari ini, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Bukankah itu presiden baru grup Han Hai? Kenapa dia naik ke atas? Ada apa ini? Mulai hari ini, grup Han Hai memutuskan semua hubungan kerjasama dengan grup Shen. Apa? Grup Han Hai adalah perusahaan nomor 1 di Yaocheng. Mereka malah memutus kontrak dengan keluarga Shen. Keluarga Shen untung besar berkat kerjasama dengan grup Han Hai 2 tahun ini. Kali ini, keluarga Shen bakal tamat. Presiden Lin, Anda pasti bercanda kan? Grup Shen dan grup Han Hai adalah teman lama yang sudah bekerja sama selama 3 tahun. Apakah ada kesalahpahaman sampai Anda memutus kerjasama saat baru saja menjabat? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Mulai hari ini,
Keluarga Shen, uruslah diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Aku berencana pindah dari rumah keluarga Qin. Lalu apa kau punya tempat tinggal? Aku baru menyewa rumah di komplek dekat sini, walau tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali. Baiklah, biar kuantar kau ke sana. Berhenti. Wah, cantik sekali gadis ini. Mau menemani kami minum-minum? Enya, bokah tengik, apa urusannya denganmu? Kalau tahu diri menjauhlah, jangan ganggu kesenangan lusa. Bocah, bosku adalah tuan kedua Liu. Beraninya kau memukulku. Tamatlah riwayatmu. Persetan dengan tuan kedua Liu. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, akan kuhabisi juga. Berani-beraninya mengklaim wanitaku. Tunggu saja kau bocah. Jangan masukkan ke hati apa yang kukatakan tadi. Aku hanya menakut-nakuti mereka. Tempat tinggalmu ini terlalu terpencil. Tidak aman. Kebetulan aku tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau aku pindah dan tinggal bersamamu? Lagi pula, kejadian seperti tadi bisa saja terulang. Jika ada aku bisa melindungimu saat kau pulang. Tenang saja, aku tidak akan menumpang gratis. Aku akan bayar sewa tepat waktu. Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu? Baiklah kalau begitu. Tuan kedua, Anda harus membantuku menuntut keadilan. Beraninya mereka menindas orangku. Tenang saja, aku pasti akan membalaskan harga diri kalian. Wanita itu benar-benar cantik. Aku butuh sebuah identitas. Jadi Anda akan menjadi CEO grup Hanhai? Hanya sekadar identitas. Tidak perlu terlalu mencolok. Baik, akan saya atur. Baiklah, bagaimana dengan penyelidikan kasus keluarga Ye dulu? Belum ada petunjuk untuk saat ini. Sepertinya mereka bersembunyi dengan sangat rapi. Tapi menurut saya, mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Siapa? Kepala keluarga Mo Chen. Bagus, bagus sekali. Sudah diputuskan. Kalau begitu, Muye, ada seseorang di luar ingin menemuimu. Tidak lihat aku sedang sibuk? Aku tidak mau bertemu. Ini dikirimkan untukmu dari luar. Bawa aku menyambut tamu kehormatan itu. Tuanmu, bukankah ini si sampah Ye Chen yang terkenal di kota Yao? Mengapa Anda takut padanya? Dasar tak tahu diri. Pergi sana. Sudah lama saya mendengar nama besar Dewa Perang. Sebuah kehormatan bagi saya akhirnya bisa bertemu hari ini. Sepertinya informasi keluargamu Anda cukup luas. Pria mana di kerajaan naga yang tidak mengenal Dewa Perang Utara? Anda adalah sosok legendaris. Sosok yang keberadaannya sanggup membuat musuh gemetar hanya dengan mendengar namanya. Cukup. Aku kesini bukan untuk mendengar sanjunganmu. Lalu, maksud kedatangan Anda? Aku ingin kau membantuku menyelidiki kebenaran di balik pembantaian keluarga Yeten tahun lalu. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tenang saja, serahkan masalah ini kepada saya. Jika kau menyelesaikan tugas ini dengan baik, keuntungan besar menantimu di Yaocheng di masa depan. Terima kasih, Tuan Dewa Perang. Ya, bocah. Beraninya kau menyentuh orang-orangku, Tuan kedua Liu. Qin Yanran ada di tanganku sekarang. Ingin menyelamatkannya? Datanglah sendirian ke pinggiran timur kota. Kudengar Tuan kedua Liu punya hubungan yang sangat dekat dengan keluargamu kalian. Jika terjadi sesuatu pada Yanran di sana, keluargamu juga harus bertanggung jawab. Itu kau! Nyalimu besar juga, bocah. Benar-benar datang sendirian. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau cari mati. Apa yang ingin kau lakukan? Tuanmu, selamatkan aku. Bajingan, cari masalah dengan siapa saja bisa, tapi jangan cari masalah dengan beliau. Kalau mau mati, jangan ajak-ajak aku. Tuanmu, bukankah Ye Chen ini hanya menantu sampah dari keluarga Qin? Kenapa Anda? Tutup mulutmu, jangan tanya yang tidak perlu. Ye Chen, Tuan Ye, saya yang bersalah. Saya sungguh tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Mohon ampuni saya kali ini. Mulai sekarang di Yaocheng,
Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Minggir semua. Maaf, aku pikir itu. Tenang saja. Ada aku di sini. Aku tak akan biarkan ini terjadi untuk kedua kalinya. Senang rasanya dipedulikan, tapi sayang sekali. Dia bukan orang yang sedang kutunggu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku sudah berjanji melindungimu. Pasti akan kutepati. Anggap saja ini balasan karena dulu kamu selalu membantuku di keluarga Chin. Ye Chen, bolehkah aku minta tolong padamu? Ada apa? Aku menerima undangan untuk reuni sekolah. Jadi, aku ingin memintamu pura-pura jadi pacarku dan menemaniku ke sana. Apa katamu? Aku tahu ini mungkin agak menyulitkanmu. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Kamu takut diganggu oleh pengagum lamamu di pesta itu, kan? Baiklah, aku setuju. Mereka memilih Hotel Wanjin untuk reuni. Ini adalah hotel terbaik milik grup Hanhai. Bukankah ini primadona sekolah kita? Chin Yanran? Kenapa jadi menyedihkan begini? Kari pria pun cuma dapat yang kampungan begini. Total harga pakaiannya dari atas sampai bawah. Pasti tak sampai 1 yuan kan? Ye Chen, ayo pergi. Kenapa? Merasa malu karena ketahuan. Jangan pergi dulu. Lupa memberitahumu. Kami sudah pacaran. Dia ketua kelas kami saat kuliah. Dulu pernah mengejarku, tapi aku tolak. Jadi kamu bangga karena memungut barang bekas yang tidak diinginkan Yanran? Kamu. Sudahlah, aku tak mau meladeni orang sepertimu. Lagi pula tidak semua orang seberuntung aku. Kekayaan Chen Lei sekarang ratusan juta. Hadiah yang dia beri pun, semuanya kalung berlian senilai jutaan. Rantai palsu saja apa yang perlu dipamerkan. Tidak mungkin. Orang kampung sepertimu tahu apa. Jangan-jangan kamu belum pernah lihat kalung semewah ini ya? Apa ini palsu? Coba saja, maka kita akan tahu. Baik, hari ini akan kubuka matamu, biar orang kampung sepertimu sadar diri. Coba jelaskan, kenapa kalung ini bisa dibilang palsu? Terasa ringan, sekali lihat saja sudah ketahuan palsu. Nona, aku cuma menekannya sedikit, dan berliannya langsung hancur. Menurutmu apa ini asli? Kok bisa hancur? Tidak mungkin. Ini mustahil. Bagaimana kamu tahu kalung itu palsu? Cuma tebak saja. Ada urusan apa? Yanran, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih tetap cantik. Teman, bukannya menghibur pacarmu, kamu malah mengikuti kami untuk apa? Pacar apa? Aku barusan putus dengannya. Yanran, sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Reuni hari ini pun kuadakan khusus untukmu. Ketua kelas, kalau begitu, aku rasa semakin tidak ada gunanya. Aku menghadiri reuni ini. Aku takut pacarku salah paham. Ye Chen sama sekali bukan pacarmu, kan? Dia hanyalah menantu benalu yang tidak berguna di keluarga Chin. Yanran, aku tahu hidupmu sulit di keluarga Chin. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Nanti, apapun yang kamu inginkan, pasti akan kuberikan. Tidak perlu. Dia hidup dengan baik sekarang. Ye Chen, menantu benalu, yang miskin dan tak berdaya sepertimu, punya hak apa bicara denganku? Kalau bukan karena aku, hotel mewah seperti Wanjin ini tidak akan mungkin bisa kamu masuki. Tuan, ada baiknya jangan bicara terlalu mutlak begitu. Nona Kentik, kamu juga mau membela si sampah Yachan ini? Berani sebut sampah. Sekali lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Berani menyentuhku. Sialan, kau cari mati ya. Percaya atau tidak? Aku bisa suruh orang untuk menghabisimu. Boleh, namaku Lin Shuang. Kalau mau balas dendam, datang saja kariku di Hanhai Group. Lin Shuang? Apa Anda adalah presiden baru Hanhai Group? Tuan Lin, tadi aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Kenapa Tuan Lin memanggil si sampah Ye Chen ini dengan sebutan Tuan? Tuan Lin, dia hanyalah menantu rendahan di keluarga Chin. Untuk apa Anda bersikap begini? Menantu? Asalkan Tuan Ye bersedia,
Jabatan Presiden Hanhai Group ini akan kuberikan padanya dengan senang hati. Sekarang, apa kau masih punya masalah? Tidak. Kalau tidak ada, cepat pergi. Baik, baik. Aku pergi sekarang. Ingat ini, mulai sekarang. Kau tidak boleh melangkah masuk ke Hotel Wanjinku barang selangkah pun. Tuan Lin, terima kasih untuk yang tadi. Sudah semestinya. Kalian saling kenal? Tuan Ye pernah menyelamatkan nyawaku dulu. Tak disangka, kau ternyata pernah menyelamatkan Tuan Lin dari Hanhai Group. Itu semua cerita lama. Tapi kita pergi begitu saja tanpa ikut reuni kelas. Apa itu tidak akan berdampak buruk bagimu? Tidak masalah. Reuni seperti itu lebih baik tidak usah diikuti saja. Ye Chen, terima kasih atas bantuanmu di hotel tadi. Tidak apa-apa. Ini semua karena aku berutang budi padamu. Berutang padaku? Apa maksudmu? Ya, tentu saja. Terima kasih karena engkau sudah mau menampungku. Hal sekecil itu tidak perlu dipikirkan. Tunggu sebentar, ibuku menelepon. Yan Ran, pulanglah sekarang untuk makan bersama. Baik, aku akan segera kembali. Bu, ada apa sampai menyuruhku pulang untuk makan? Sisi sudah bertunangan dengan Shen Jing. Sebagai kakak Sisi, demi kemajuan keluarga Qin, kamu juga harus memikirkan pernikahanmu sendiri. Apa maksud ibu? Biar ibu perkenalkan. Ini Tuan Wangxi, Presdir Grup Hushi. Kekayaannya mencapai puluhan miliar. Kalau kamu bisa menikah dengannya, what a daughter well dow. Kamu sungguh beruntung. Dia lagi? Aku tidak setuju. Aku mau memilih pernikahanku sendiri. Sebagai anggota keluarga Qin, apa kamu punya pilihan? Cepat menikah dengan Tuan Wang, atau segera tinggalkan grup Qin dan enyah dari keluarga Qin selamanya. Jadi, sejak awal, ini tujuanmu kan? Baiklah. Aku pergi. Kenapa kamu tampak murung begitu kembali? Ada apa? Ye Chen. Aku sudah meninggalkan keluarga Qin. Tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Terima kasih, Ye Chen. Inserted in Tutors and Written. Kalau tidak salah ingat, saat kuliah kamu adalah mahasiswi terbaik di jurusanmu. Selama di keluarga Qin, kamu selalu dikekang. Sekarang, setelah keluar dari grup Qin, kamu bisa merintis usahamu sendiri. Mendirikan perusahaan. Tidak semudah itu. Lagi pula, dengan tabunganku yang sedikit ini, tidak akan cukup untuk modal awal perusahaan. Tunggu sebentar. Ini dari militer. Uang santunan pensiunku? Tidak. Ini hasil kamu bertaruh nyawa di medan perang. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan berpikir macam-macam. Anggap saja ini untuk bayar sewa. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Kamu masih punya aku. Aku akan berusaha membantumu. Terima kasih. Yan Er berencana membuka perusahaan. Bantu dia secara diam-diam. Siap. Ye Shuai. Situasi belakangan ini tidak aman. Negara A mulai bergerak. Aku sudah meninggalkan Beijing. Tentu saja akan ada orang lain yang membereskan masalah ini. Anda adalah dewa perang yang tersohor. Asalkan Anda muncul di medan perang, sudah cukup membuat musuh mundur ketakutan. Bagaimana mungkin para petinggi membiarkan Anda pergi begitu saja? Lagi pula, jika saya bisa menemukan Anda, cepat atau lambat, para petinggi itu juga pasti akan menemukan Anda. Biar mereka temukan dulu, baru kita pikirkan nanti. Ada kabar apa di kota Yao belakangan ini? Setengah bulan lagi, 4 keluarga besar akan mengadakan pelelangan bersama. Pasti akan ada banyak orang yang hadir. Nanti aku akan mengajak Yanran pergi ke sana. Hitung-hitung untuk melatihnya, menambah pengalaman. Sekalian mencari tahu, apakah ada petunjuk yang bisa ditemukan. Pergilah, dan persiapkan segalanya. Baik. Ye Chen, kenapa tiba-tiba kamu membawaku ke sini?
Acara lelang ini mengumpulkan semua elit teratas di kota Yao, membiasakan diri di hadapan mereka akan bermanfaat bagi perusahaanmu. Ye Chen, sedang apa kamu di sini? Tidak lihat ini acara apa? Memangnya kamu pantas datang ke tempat ini? Kalau kalian bisa datang, kenapa kami tidak? Qin, Yanran, tak kusangka setelah keluar dari keluarga Qin, nyalimu jadi makin besar. Kau pikir hanya dengan mengandalkan sampah seperti Ye Chen ini, dia bisa melindungimu? Qin Sisi, jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Qin Sisi, jaga mulutmu, atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Apa sampah sepertimu berani memukulku? Ah, kalau aku memukulmu, memangnya kenapa? Ye Chen, kau cari mati ya? Tuan Muda Shen, kamu harus membalaskan dendamku. Kalau tidak terima, kau boleh mencobanya. Ye Chen, awas saja kau. Tenang saja, mulai sekarang, ada aku. Aku takkan membiarkanmu disakiti lagi. Selamat kepada tuan ini, berhasil memenangkan lelang lukisan bermain kecapi di bawah pinus dengan harga 20 juta. Sudah melihat sebanyak ini, apa tidak ada yang kau inginkan? Aku tidak terlalu paham soal ini. Baik, kalau para hadirin, selain barang lelang yang ada di brosur hari ini kan harta keluarga. Menurutmu bagaimana cara mereka mendapatkannya? Sudah pasti, saat keluarga Ye dihangkurkan dulu. 4. Ye Chen, kau kenapa? Kita tunggu sebentar lagi. Cawan kaca 7 warna, harga awal 50 juta. 115 juta. 300 juta. Baik. Bos Wang menawar 300 juta. Ada yang lebih tinggi? 500 juta. Ye Chen, apa yang kau lakukan? Mana ada uang kita sebanyak itu? Hahaha, Ye Chen. Apa kau sudah gila? Bikin onar apa kau di sini? Aku minta pemeriksaan aset dilakukan padanya. Aku ingin lihat apa dia punya uang sebanyak itu. Halo, tolong tunjukkan bukti aset Anda. Ye Chen, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Berikan kartu hitam itu padanya. Tuan ini tidak perlu diverifikasi lagi. Anda berhak mengikuti pelelangan ini. Kenapa hanya dilihat sekilas saja? Bukankah seharusnya saldo kartu banknya diperiksa dulu? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Jumlahnya tak lebih dari Tenu di seluruh dunia. Jangankan FIFA no juta, FIFA miliar pun ada di dalamnya. Bercanda ya? Dia, Ye Chen, bisa punya FIFA miliar. Benar, Tuan Wei. Anda ingin menawar 500 juta untuk memenangkannya, kan? Barang itu akan kubawa, tapi aku tak akan memberimu uang sepeser pun. Anda benar-benar pandai bercanda. Masa mengambil barang milik sendiri? Harus bayar juga? Barang milik sendiri. Kau adalah Tuan Muda Ye Chen yang hilang dari keluarga Ye itu. Ternyata kau adalah sisa-sisa keluarga Ye waktu itu. Penjaga, tangkap dia. Ye Chen, tak kusangka Tuan Muda besar keluarga Ye yang terhormat dulu, malah bersembunyi di keluarga kecil, seperti keluarga Qin. Jadi menantu benalu tak berguna selama 3 tahun penuh. Ye Chen, ayo cepat pergi. Tidak apa-apa. Apa yang kalian tunggu? Serang! Berhenti semua! Siapa yang berani menyentuh Ye Shuai? Ye Shuai omong kosong apa? Ye Shuai hanyalah sisa-sisa keluarga Ye. Masih berani bikin onar di sini? Habisi dia. Bagaimana? Masih mau bertarung? Cawan kaca 7 warna itu, sebaiknya kalian simpan baik-baik. Tunggu aku kembali untuk mengambilnya. Ayo pergi. Orang-orang itu memanggilnya Ye Shuai. Siapa dia sebenarnya? Kurasa orang itu juga sisa-sisa keluarga Ye? Mereka cuma sedang berlagak misterius saja. Benar juga. Berani membuat onar di sini. Sepertinya riwayat mereka sudah tamat. Kamu pulanglah dulu. Ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Baik, Marskal Ye, saya diperintahkan untuk menjemput Anda kembali. Saya sudah pensiun. Negara Arguo telah berulang kali menyerang perbatasan utara,
bahkan mengirim mata-mata untuk menyusup. Kini rakyat di perbatasan utara resah, dan tak terhitung prajurit yang tewas atau terluka. Jika kita biarkan mereka terus begini, begitu pertahanan perbatasan utara jebol, seluruh negara Long akan dalam bahaya. Saat itu terjadi, kota Yaocheng pun, cepat atau lambat takkan selamat. Saya akan ikut Anda kembali. Syukurlah, tapi di Yaocheng masih ada orang yang kukhawatirkan. Aku harus memastikan dia aman dulu. Apa benar kamu, Ye Chen? Tuan muda keluarga Ye? Benar, ini aku. Maafkan aku baru memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa, asalkan kamu kembali, itu sudah cukup. Masih ada hal sangat penting yang harus kuselesaikan. Aku mungkin harus meninggalkan Yaocheng untuk sementara waktu. Kamu mau pergi kemana? Maaf, paling lama 3 bulan, aku pasti akan kembali. Tidak apa-apa, aku sudah menunggumu selama 10 tahun, aku tak keberatan menunggu sebentar lagi. Aku harus berangkat malam ini. Baiklah, aku akan menunggumu. Selama aku pergi, tolong bantu aku jaga Yanran. Tenang saja Tuan Muda Ye, saya pasti akan melindungi keselamatan Nona Chin. Selain itu, mengenai 4 keluarga besar, awasi terus pergerakan mereka. Jika ada situasi apapun, segera laporkan padaku. Mengerti. Dendam, keluarga Ye. Setelah aku kembali nanti, akan kubalas dan perhitungkan satu persatu. Apa Dewa Perang benar-benar akan datang? Aku tidak sedang bermimpi kan? Sudah lama ku dengar kisah kepahlawanan Dewa Perang, akhirnya hari ini bisa melihat aslinya. Jaga sikap dan statusmu. Dewa Perang, silakan. Aku sudah pensiun. Sekarang panggil aku Ye Shuai. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Anda. Aku masuk militer karena Anda. Bagaimana situasinya sekarang? Situasinya saat ini begini. Kau pergi ke sana, lalu pantau lagi situasinya. Target utama hari ini. Kita pasti bisa menaklukkannya. Lakukan saja sesuai perintahku. Memang hebat Dewa Perang. Bisa menyusun rencana ini. Pasti bisa menyerang musuh tanpa persiapan. Semoga saja. Dengan begitu, aku bisa pulang lebih cepat. Ye Shuai, berkat kedatangan Anda, semangat tempur di garis depan meningkat pesat. Ditambah dengan strategi taktis Anda, hanya dalam 3 hari, kita berhasil memukul mundur musuh. Ada apa? Apa pergerakan kita terlalu lambat? Bukan, justru terlalu cepat. Terlalu cepat? Bukankah cepat itu bagus? Panggil mereka berdua ke sini sekarang. Ada yang ingin kubicarakan. Siap. Terlalu cepat. Ye Shuai, ada masalah apa? Waktu pertempuran kali ini lebih cepat dari perkiraanku. Setidaknya selisih sehari. Pasti ada yang tidak beres. Pasti karena ada Dewa Perang yang memimpin, makanya kita bisa menang lebih cepat. Ye Shuai, jangan terlalu banyak berpikir. Perbatasan utara sudah tidak seperti dulu lagi. Negara musuh yang kecil, mereka hanya bisa menggunakan trik licik. Dalam pertempuran langsung, mereka sama sekali bukan lawan Anda. Kali ini demi keamanan, aku sengaja tidak menyerang habis-habisan, tapi hasil akhirnya malah sama saja. Sejak kapan negara Ar menjadi begitu lemah? Mulai hari ini, kalian harus meningkatkan kewaspadaan. Jika ada keanehan, segera laporkan padaku. Bubar. Apa Ye Shuai terlalu cemas? Lagi pula, sudah 3 tahun dia tidak ke medan perang, mungkin saja dia salah penilaian. Susah payah kita menang. Akhirnya kita bisa bersantai sejenak. Lokasi yang baru saja kulihat itu, lumayan bagus. Bisa dijadikan kantor perusahaan baru, tapi sewanya agak mahal. Ini yang ditinggalkan Ye Chen untukku. Awalnya, aku tidak berniat menggunakannya. Tapi sekarang, aku pinjam sebentar saja. Nanti pasti akan kuganti. Wah, Jin Yanran, kenapa kau sendirian hari ini? Mana si sampah Ye Chen itu? Begitu dengar, 4 keluarga besar mencarinya. Dia langsung sembunyi dan menghilang. Ye Chen pergi mengurus hal yang sangat penting. Kuma kau yang percaya omongan sampah seperti dia. Menurutku dia takut. 4 keluarga besar cari masalah, makanya kabur duluan. Dia bukan orang seperti itu. Baiklah,
kita tunggu saja pahlawan besarmu itu kembali. Tuan Muda Shen, ayo pergi. Ye Chen, bagaimana keadaanmu di sana? Kamu harus kembali dengan selamat. Beberapa hari lagi aku akan kembali. Ye Shuai, Anda harus segera pergi dari sini. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Musuh sudah di depan mata, baru kalian sadar? Bukan. Ada pengkhianat di dalam, jadi terlambat. Anda harus... Apa yang ingin Anda lakukan? Menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Dia belum membalas pesanku. Apa dia sudah tidur? Sudahlah, besok saja. Lapor, musuh telah dipukul mundur. Pembersihan terakhir sedang dilakukan. Lalu bagaimana dengan mata-matanya? Sudah ketemu belum? Sudah. Dia dikirim oleh negara Al 2 tahun lalu. Tak kusangka, mereka sudah merencanakan ini begitu lama. Sudah 5 hari. Apa Yeshuai masih belum bisa dihubungi? Yeshuai adalah dewa perang wilayah utara. Dia adalah orang terkuat di seluruh negara naga. Aku yakin dia pasti akan baik-baik saja. Benar, mungkin dia hanya terhambat sesuatu. Mungkin besok dia sudah kembali. Semoga saja. Kabar hilangnya dewa perang di Beijing tidak boleh bocor sedikit pun. Siap. Baiklah, kalian keluar dulu. Dewa perang, Anda harus kembali dengan selamat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Ye Chen, janji 3 bulanmu itu sekarang sudah lewat 5 bulan. Kenapa kamu belum kembali? Ye Chen, aku tahu. Kamu tidak akan membohongiku. Kau, Qin Yanran, siapa kalian? Bawa dia. Bulin, gawat. Kenapa kamu panik begini? Pengawal bayangan yang mengawasi Nona Qin baru saja melapor. Katanya, Nona Qin dibawa paksa oleh seseorang. Perbuatan siapa? Sudah diselidiki? Keluarga Qin dan keluarga Chen. Keluarga Chen. Salah satu dari 4 keluarga besar itu. Aku belum menuntut balas, tapi mereka malah sudah cari gara-gara duluan. Berani menyentuh orang milik dewa perang. Apa mereka sudah bosan hidup? Kalau begitu, perlukah kita bertindak? Marsekalier pernah berpesan, dendam ini akan dia balaskan sendiri. Tapi soal penculikan Nona Qin ini, aku harus buat perhitungan dengan mereka. Katakan, di mana bajingan Ye Chen itu sembunyi? Cepat katakan, di mana dia? Tidak mau bicara. Ya, sepertinya kau harus diberi pelajaran. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Jangan banyak omong. Wah, si cantik ini galak juga. Karena kau sudah mengantar nyawa ke sini. Bagaimana kalau temani abang bersenang-senang? Beritahu majikanmu, waktunya sudah tidak banyak. Cuci lehernya bersih-bersih, dan tunggulah gilirannya di rumah. Bulin, terima kasih sudah menolongku. Tidak apa-apa, saya juga hanya menjalankan amanat Tuan Ye. Ye Chen pernah bilang dia menyelamatkanmu. Apa itu benar? Apa ada hal lain yang dia sembunyikan dariku? Tunggu Tuan Ye kembali, dia akan memberitahumu sendiri. Apa dia benar-benar akan kembali? Nona Qin, mohon percayalah padanya. Entah bagaimana caranya Qin Yanran belakangan ini. Dia berhasil mendekati grup Hanhai, menumpang dahan tinggi itu, dan berturut-turut mendapatkan beberapa proyek besar. Itu hanya keberuntungan saja. Bu, apa yang harus kita lakukan? Melihat perusahaan Qin Yanran semakin hari semakin maju, apa kita akan membiarkan keluarga Qin diinjak-injak olehnya? Bagaimana kalau dia tidak punya kontrak lagi? Maksud ibu? Grup Hanhai hanya peduli pada kerja sama bisnis, tapi siapa yang menandatangani kontraknya? Mereka belum tentu peduli. Jadi, kita hanya perlu menemukan Qin Yanran, lalu memaksanya mengalihkan kontrak itu ke perusahaan Qin kita. Memang benar-benar putriku. Tapi kekuatan kita berdua saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita minta bantuan keluarga Shen? Shen Jing juga sudah lama tidak suka pada Qin Yanran. Ide bagus. Lakukan seperti yang kamu bilang. Ah,
Kalian mau apa? Apa kalian tidak takut ketahuan? Ketahuan oleh siapa? Grup Hanhai? Kamu hanya pion yang mereka buang. Tak ada yang peduli padamu. Kalau kalian berani menyentuhku, saat Ye Chen kembali, dia takkan melepaskan kalian. Hahaha, sudah setengah tahun berlalu. Hanya kamu yang masih memikirkan sisa keluarga Ye itu. Dia ya? Mungkin sudah lama mati, entah di mana. Tidak mungkin. Ye Chen hanya ada urusan di wilayah utara, dia pasti akan kembali. Kenapa kamu bodoh sekali, Qin Yanran? Dia cuman kroco. Apa yang bisa dia lakukan di Beijing? Kau, layani saja aku bersama Qin Sisi itu, bagaimana? Apa bagusnya ikut si sampah Ye Chen itu? Iya kan? Jangan sentuh aku. Biarpun mati, aku takkan sudi bersama orang sepertimu. Dasar wanita jalang, kau merusak kesenanganku. Kau cari mati ya? Baik, akan kukabulkan keinginanmu. Qin Sisi, hatimu sejahat ular berbisa. Kalian takkan berakhir baik. Kalian berdua, tahan dia. Harus kubunuh dia. Tunggu, biarkan jalang ini menandatangani kontrak sebelum mati. Aku tidak mau tanda tangan. Cepat tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Tidak mau. Tidak. Awas kau. Akan kuiris dagingmu satu persatu untuk umpan anjing. Hentikan. Siapa berani menyentuh Yanran sedikit saja, kuhabisi seluruh keluarganya. Bukankah ini Ye Chen, si menantu sampah itu? Kalian berdua. Habisi dia untukku. Berhenti. Lancang sekali. Kalian tidak menghormati Dewa Perang. Dia sudah gugur. Aku akan membunuh mereka. Lumpuhkan dia untukku. Arg. Ye Chen. Maaf, aku terlambat pulang. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu pasti akan kembali. Deshan, ada 2 orang yang kabur. Mereka berdua banyak berbuat jahat. Kalau langsung dibunuh, itu terlalu enak buat mereka. Biarkan saja. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka nanti. Hari ini, bereskan bajingan ini. Bukan aku yang mau. Tolong ampuni nyawaku. Kakak. Ampuni nyawa anjing ini. Ampuni aku. Ampuni nyawa anjing ini. Bereskan dia sampai tuntas. Sambungkan kembali. Dokter! Dokter! Bu, sekarang kita harus bagaimana? Si Ye Chen itu, sepertinya dia adalah Dewa Perang Utara. Sisi, jangan panik dulu. Kalau dia benar-benar Dewa Perang Utara, mana mungkin dia cuma bawa sedikit orang. Lagi pula, mana mungkin dia mau menelan hinaan di keluarga Qin kita selama bertahun-tahun? Bu, ibu benar. Pasti Lin Xuang cuma bersandiwara dengannya. Saat ini, kita harus bekerja sama dengan 4 keluarga besar untuk menyingkirkan Ye Chen. Kebetulan mereka juga tidak puas dengan Qin Yanran. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk beraliansi dengan 4 keluarga besar. Akhirnya pulang. Senang rasanya. Ada apa? Yi Chen, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Siapa orang-orang tadi? Lihat ingatanku ini. Aku sampai lupa menjelaskannya padamu. Orang-orang itu dikirim oleh Lin Xuang. Aku hanya kebetulan bertemu mereka. Tapi, mereka semua memanggilmu Dewa Perang. Jangan-jangan kamu ini Dewa Perang Utara? Kalau aku benar-benar Dewa Perang, apa mungkin aku tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun? Kalau aku memang Dewa Perang, masakan aku mau diam di keluarga Qin selama ini? Mereka cuma ikut bersandiwara denganku untuk menakuti orang-orang itu. Benar juga. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting aku sudah kembali kan. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Bukankah janjinya 3 bulan? Apa kamu menemui bahaya? Aku cuma tertunda karena ada hal mendadak, sinyal di sana juga jelek. Jadi aku tidak bisa menghubungimu. Kamu tahu, tidak betapa khawatirnya aku. Maaf ya, ini salahku.
Makanya begitu urusan selesai, aku langsung segera pulang. Maaf ya, ini salahku. Makanya begitu urusan selesai, aku langsung pulang. Syukurlah, kamu sudah pulang. Ngomong-ngomong, karena kinerjaku sangat bagus kali ini, atasan memberiku bonus. Uangnya sudah masuk ke kartu itu, kamu pakai saja sepuasnya. Uang pasti akan habis suatu saat nanti. Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaanku saja, biar hidupmu lebih stabil, supaya kamu tidak diejek orang terus? Oh, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya aku sudah lama bekerja di grup Hanhai. Bagaimana bisa kamu masuk ke perusahaan hebat seperti grup Hanhai? Ku dengar syarat penerimaan mereka sangat tinggi. Lagi pula waktu itu Direktur Lin membantuku. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan lupa, dulu aku pernah menyelamatkan nyawa Lin Shuang. Lagi pula, pemilik grup Hanhai sebenarnya adalah orang besar dari ibu kota dan aku bekerja sebagai bawahannya. Makanya aku bisa dapat sedikit kemudahan. Lalu, apa jabatanmu di grup Hanhai? Manager bisnis? Manager bisnis kedengarannya hebat. Tapi sebenarnya sama saja dengan staf biasa kan? Memang itu yang ku mau. Tidak masalah. Yang penting ini pekerjaan halal. Kalau begitu kamu harus kerja keras, bungkam mulut orang-orang yang meremehkanmu. Pasti. Dan akan kubalas mereka berkali-kali lipat. Selama ini, saya sudah menyelidiki kejadian 10 tahun yang lalu secara mendalam. Sudah dipastikan, yang menyerang keluarga Ye saat itu adalah orang suruhan 4 keluarga besar. Tapi selain itu, 4 keluarga besar di Yaocheng sepertinya punya hubungan dengan pihak ibu kota. Hanya saja, saya belum berhasil mengetahui siapa orangnya. Masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin 4 keluarga besar juga hanya dimanfaatkan oleh mereka. Teruskan penyelidikanmu. Kamu harus menyeret dalang dari ibu kota itu ke hadapanku. Siap. Adapun 4 keluarga besar, menghabisi mereka dengan cepat itu terlalu enak bagi mereka. Aku akan membuat mereka membayar perbuatan mereka perlahan-lahan. Ye Chen itu benar-benar keterlaluan. Tuan Muda Chen, kamu harus membela aku. Tenang saja. Ye Chen itu, dia bukan siapa-siapa. Aku tahu, Tuan Muda Chen paling hebat. Tidak seperti si sampah Shenjing itu, yang hanya berani menindas yang lemah, tapi takut pada yang kuat. Membuat perusahaan makin hari makin hancur. Untung aku cepat-cepat mencampakkannya. Makanya, aku bisa bertemu orang sebaik Tuan Muda Chen. Kamu punya selera bagus. Tuan Muda Chen, kamu juga bagian dari 4 keluarga besar. Tolong bantu keluarga Qin. Seharusnya mudah bagimu kan? Tentu saja. Dan soal Ye Chen itu. 10 tahun lalu dia berhasil kabur. Sekarang dia kembali. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Demi menenangkan hati Yanran, aku harus datang ke sini dan pura-pura bekerja. Wah, bukankah ini si sampah Ye Chen dari keluarga Ye? Dasar gigolo, yang cuma bisa numpang hidup pada wanita. Kamu siapa? Kau bahkan tidak mengenalku? Orang yang tidak penting, tidak pantas aku ingat. Kau. Sudahlah. Tuan muda ini sedang berbaik hati. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Aku datang hari ini karena kasihan melihatmu. Aku bisa memberimu pekerjaan sebagai tukang bersih toilet di grup Cheng. Kamu mau tidak? Tidak perlu repot-repot. Aku sudah bekerja di grup Hanhai. Membual apa kau ini? Orang sepertimu bisa masuk grup Hanhai? Karyawan paling biasa di sini saja lulusan S2. Bokah tengik yang tidak berpendidikan sepertimu? Mana mungkin bisa melewati gerbang depan? Satpam, cepat ke sini. Usir orang ini. Dia berdiri di sini sangat mengganggu pemandangan. Halo, Manager Ye. Manager apa? Dia ini? Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya adalah manajer bisnis grup Hanhai. Manajer bisnis Ye Chen. Bukankah itu cuma pesuruh? Apa hebatnya? Lalu kenapa? Ada orang yang mati-matian ingin masuk grup Hanhai, tapi malah ditahan di pintu gerbang. Tuan, ini grup Hanhai. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Orang tidak berkepentingan apa? Lihat baik-baik. Saya tuan muda besar keluarga Chen Che. Tuan, harap segera pergi. Presiden Ye,
kenapa Anda tiba-tiba datang hari ini? Bukankah nama saya terdaftar di grup Hanhai? Saya harus datang untuk melakukan inspeksi. Presiden Ye, Anda bisa saja bercanda. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil penyelidikan soal penculikan Yan Ran? Saya baru saja ingin melaporkan hal ini. Soal penculikan itu adalah perbuatan keluarga Chin yang bekerja sama dengan keluarga Shen. Chin Sisi dan yang lainnya ingin merebut paksa proyek Nona Chin yang bekerja sama dengan grup Hanhai. Tapi karena rencana itu gagal, keluarga Chin sekarang mencari perlindungan pada keluarga Chen. Keluarga Shen itu tidak perlu dikhawatirkan. Hanya saja keluarga Chen ini. Tuan, ini grup Hanhai. Orang luar dilarang masuk. Orang luar apa? Lihat baik-baik. Saya tuan muda besar keluarga Chen Che. Karena mereka sendiri yang cari mati, jangan salahkan jika aku tidak segan-segan pada mereka. Lagi pula, sudah saatnya membuat 4 keluarga besar membayar harga atas perbuatan mereka. Presiden Chin, beberapa mitra bisnis yang sebelumnya sudah sepakat, entah kenapa tiba-tiba membatalkan kerjasama. Apa? Kita sudah menginvestasikan banyak dana, tapi proyeknya macet dan tidak jalan, bisnis perusahaan sekarang menemui jalan buntu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya sudah tanya mitra bisnis kita, tapi mereka tak mau jelaskan alasannya. Tapi menurut penyelidikan saya, sebelum membatalkan kontrak, mereka semua sempat berhubungan dengan grup Chen. Jika keluarga Chen yang diuntungkan, kapan perusahaan kita pernah menyinggung keluarga Chen? Sepertinya tidak ada. Serahkan masalah ini padaku. Aku harus segera beritahu Ye Chen. Tidak, aku tak bisa terus merepotkannya. Kali ini, aku harus andalkan diriku sendiri. Aku harus segera beritahu Ye Chen. Tidak, aku tak bisa terus merepotkannya. Kali ini aku harus andalkan diriku sendiri. Kalian berdua, karena kalian sudah menurut membatalkan kerjasama dengan Chin Yanran, maka grup Chen kami pasti tak akan mengecewakan kalian. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Kalian sudah tanda tangan kontrak. Tapi sekarang malah ingkar janji, apa kalian tak punya etika bisnis sama sekali? Dan kau, menindas orang dengan kekuasaanmu. Apa hebatnya itu, kau Chin Yanran? Ternyata, memang wanita cantik. Apa maumu? Apa gunanya ikut si sampah Ye Chen itu? Bagaimana kalau kau ikut aku saja? Asal tahu saja. Seluruh aset keluarga Chen akan jadi milikku di masa depan. Aku bersamanya bukan karena status Ye Chen, jadi tolong jangan menghinanya. Apa yang mau kau lakukan? Sudah datang malah mau pergi? Kalau tak temani tuan muda ini minum, nasib perusahaanmu ada di tanganku Chen Che. Kenapa kau tak tahu malu sekali? Lepaskan dia. Ye Chen, kau sudah gila ya? Aku beri kalian satu pilihan sekarang. Berpihak pada keluarga Chen atau lanjut bekerja sama dengan perusahaan Yanran? Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yaocheng. Mana bisa dibandingkan dengan perusahaan kecil yang baru didirikan Chin Yanran? Benar, Ye Chen. Sampah sepertimu berani menyinggung Tuan Muda Chen. Kusarankan kau patuh saja, berlutut dan bersujud minta maaf pada Tuan Muda Chen. Mungkin dia masih mau mengampuni nyawa anjingmu itu. Kuharap kalian tidak menyesal. Halo. Halo, grup Chen tiba-tiba disita. Katanya, kami terlibat masalah, transfer aset, manipulasi pasar, dan dumping. Semua dana dibekukan, dan bank-bank besar mulai menagih pelunasan pinjaman secara bersamaan. Apa maksudnya ini? Dui Zeden, grup Chen sepertinya akan bangkrut. Nona Ji, kami bersedia lanjut bekerja sama. Kira-kira kapan kita bisa tanda tangan ulang kontraknya? Sudah terlambat. Tadi aku sudah beri kesempatan. Nasib keluarga Chen sekarang adalah nasib yang akan menimpa kalian juga. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Keluarga Chen begitu hebat. Kenapa bisa tiba-tiba bangkrut? Aku juga dapat kabar ini dari grup Hanhai. Di permukaan keluarga Chen bekerja sama dengan Hanhai, tapi di belakangnya mereka banyak main kotor. Pihak Hanhai sudah lama berencana melaporkan mereka setelah bukti terkumpul. Tak disangka, kebetulan kau malah menyaksikannya. Benarkah? Tentu saja. Ye Chen, sejak bertemu denganmu, keberuntunganku rasanya semakin membaik.
Gagal dengan keluarga Shen tak masalah, tapi keluarga Chen yang susah payah kita dekati malah bangkrut begitu saja. Bukankah usaha kerasku sebelumnya jadi sia-sia? Sepertinya orang luar memang tak bisa diandalkan. Kalau ingin keluarga Qin bangkit, kita harus memanggil Qin Yanran kembali. Mana boleh begitu? Tenang saja, kita hanya memanfaatkannya. Tunggu keluarga Qin membaik, baru kita usir dia lagi. Cepat atau lambat, keluarga Qin akan menjadi milikmu seorang. Aku tahu ibu paling sayang padaku. Baiklah, aku mengerti. Mereka ingin aku kembali ke keluarga Qin. Lalu, apa yang kamu pikirkan? Sebelum ibu meninggal, dia mengirimku kembali ke keluarga Qin. Selain agar aku bisa hidup dengan baik, dia pasti juga ingin aku kembali ke keluarga Qin. Jadi kamu masih ingin kembali, meski mereka memperlakukanmu seperti itu? Bagaimanapun, margaku juga Qin. Aku benar-benar tidak tega melihat mereka jadi seperti ini. Jika bisa bantu, sebaiknya aku bantu. Asalkan menurutmu itu benar, lakukan saja. Masih ada aku. Ye Chen, terima kasih. Tapi kalau kamu kembali begitu saja, itu terlalu enak bagi mereka. Lalu, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Suruh mereka menukarnya dengan 3% saham grup Qin. 30%? Qin Yanran, apa dia sudah gila? Menurutku, ini pasti ide si sampah Ye Chen itu. Sampah, tetaplah sampah. Hidupnya susah, jadi dia ingin kita susah juga. Sudahlah, ini hanya siasat sementara saja. Kalau saham ini diberikan, apa bisa diambil kembali? Memangnya kenapa? Cuma dengan kemampuan mereka berdua, mau melawan kita? Hah. Kuingatkan kalian, sekarang situasinya sudah berbeda. Soal kalian menculik Yanran waktu itu, aku belum membuat perhitungan. Kali ini, keluarga Qin kalian yang memohon agar Yanran kembali. Kalau masih bersikap sombong seperti ini, rasanya kita tidak perlu makan bersama. Jangan bersikap asing begitu. Kita semua kan satu keluarga. Ayo, silakan duduk di dalam. Kali ini aku kembali. Ada satu hal lagi yang ingin kuumumkan. Aku sudah memutuskan untuk terus bersama Ye Chen. Tidak boleh. Dia cuma menantu benalu yang sudah diusir keluarga Qin. Kalau dia kembali ke keluarga Qin, apa itu bukan menampar wajah kita sendiri? Lagi pula Yanran, dia itu sisa sampah keluarga Ye. Dialah yang sudah menyinggung 4 keluarga besar. Kalau sampai keluarga Qin terseret, siapa yang mau tanggung jawab? Cuma 4 keluarga besar. Cepat atau lambat, mereka harus membayar kesalahan masa lalu mereka. Kamu cuma menantu menumpang. Beraninya bicara besar begini? Tidak percaya. Kita lihat saja nanti. Jangan sampai kalian datang berlutut memohon pada Yanran. Mimpi di siang bolong. Kamu sudah jadi babu selama bertahun-tahun. Masih saja, tidak tahu diri. Bisanya cuma membual. Bu, sudah lihat berita pagi ini belum? Aset keluarga Chen disita. Kabarnya mereka terlibat dengan kekuatan bawah tanah Yao Chen. Dan juga terlibat dalam serangkaian kasus ilegal. Sekarang, seluruh anggota keluarga Chen sudah dipenjara. Tapi Chen Che berhasil kabur. Tapi tertangkapnya dia cuma masalah waktu saja. Sepertinya kali ini, keluarga Chen benar-benar tamat. Ibu ingat apa yang dikatakan Ye Chen kemarin. Bu, ibu tidak benar-benar percaya omongannya kan? Kita tetap harus hati-hati. Ibu cepat selidiki apa yang sebenarnya sedang dilakukan Boka itu sekarang. Baik, NER1. Sialan, biasanya mengaku saudara. Tapi kalau ada masalah, lari paling cepat.
Biasanya mengaku saudara. Kalau ada masalah, lari paling cepat. Siapa itu? Jalan tidak pakai mata. Tidak disangka kau sudah jatuh melarat begini. Sifat tuan mudamu masih belum berubah. Kari mati ya. Erg. Ah, kau sebenarnya siapa? Katakan, siapa yang dihubungi keluarga Chen di ibu kota? Aku tidak tahu. Erg. Aku bicara. Aku cuma tahu itu salah satu keluarga besar di ibu kota. Bos Lin, ini aku, Chen Che. Aku pernah bekerja sama dengan grup kalian sebelumnya. Tolong bantu aku. Diem. Marsekalier, urusan keluarga Shen sudah beres. Marsekalier, siapa sebenarnya dirimu? Akulah sisa keluarga Ye yang selalu kalian ingkar. Dia aku serahkan padamu. Beraninya menyinggung Marsekalier, hari-hari indahmu sudah berakhir, habisi. Ye Chen, aku berencana bicara dengan Yanran soal pembagian saham keluarga Qin, tapi dia sedang sibuk sekarang dan tidak bisa diganggu. Jadi, aku hanya bisa memintamu untuk merundingkannya. Tunggu 2 hari lagi saat dia luang juga belum terlambat. Jangan begitu jika masalah ini cepat diputuskan. Bukankah Yanran bisa lebih tenang? Lagi pula kalian berdua sudah bersama. Siapapun yang datang itu sama saja. Kalau begitu kirimkan alamatnya ke ponselku, aku akan segera ke sana. Ye Chen, kamu datang. Mengapa kamu ada di sini? Aku mewakili keluarga Qin untuk membahas pembagian saham grup Qin. Kudengar sekarang kamu bekerja di grup Hanhai. Hebat sekali. Aku tahu, sejak awal penglihatanku, tidak salah. Kalau dipikir-pikir lagi, masa 3 tahun pernikahan kita dulu masih terasa cukup indah. Apa bagusnya si Qin Yanran itu? Dia kan cuma seorang anak haram. Lebih baik kamu kembali padaku. Kita berdua bisa kembali seperti dulu. Betapa indahnya jika kita hidup harmonis lagi. Sudah cukup kamu menghalalkan segala cara, tapi sekarang kamu malah tidak tahu malu. Kamu! Selamanya, kamu tidak akan pernah bisa menandinginya sedikit pun. Atas dasar apa kamu bicara begitu padaku? Aku ini putri sulung keluarga Qin yang terhormat, sedangkan Qin Yanran bukan apa-apa. Dia pantas membusuk dalam kegelapan seumur hidupnya. Aku menahan diri, tidak memukulmu hanya karena kamu adalah adik Yanran. Jika lain kali aku mendengar satu kata buruk lagi tentang Yanran dari mulutmu, akan kubuat kau bungkam selamanya. Maafkan aku. Kuharap kalian ingat, tanpa Yanran, keluarga Qin bukan apa-apa. Keluarga Qin lebih serakah dari dugaanku. Cepat atau lambat, Yanran akan ditindas oleh mereka. Lalu, apa rencanamu? Harus memindahkan semua saham keluarga Qin ke tangan Yanran. Sepertinya itu tak akan mudah. Meski Qin Sisi itu bodoh, tapi Nyonya Qin selalu sangat berhati-hati. Berhati-hati hanya karena keuntungannya kurang besar. Lakukan saja perintahku. Sudah dengar belum? Ada kabar dari internal grup Hanhai. Mereka akan investasi di industri baru dan segera membuka rekrutmen mitra kerjasama. Grup Hanhai sudah 3 tahun di Yaozheng. Saking kuatnya mereka tak punya saingan. Kalau keluarga Qin bisa menumpang kapal besar ini, itu akan jadi keuntungan yang luar biasa besar. Keluarga Qin tak boleh lewatkan kesempatan ini, harus segera beritahu ibu. Ye Qin, kau kan orang dalam grup Hanhai. Bisakah kau beri kemudahan untuk keluarga Qin dan amankan satu kuota? Rasanya itu kurang pantas, bukan? Kau kan sudah menikahi Yanran. Kita ini satu keluarga. Sesama keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Tapi investasi proyek baru ada risikonya. Apa ibu tidak terlalu gegabah? Jelas sekali dia sedang beralasan. Tidak masalah, keluarga Qin berani mengambil risiko ini. Tapi mitra grup Hanhai selalu perusahaan besar. Dengan kondisi keluarga Qin saat ini, dana investasi kita terbatas. Mungkin grup Hanhai tidak akan meliriknya. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Jika ibu bersedia mempertaruhkan 70% saham keluarga Qin, mungkin masih ada harapan. Tapi mempertaruhkan aset keluarga Qin, risikonya terlalu besar. Lebih baik lupakan saja. 7% ya. 70%, terserah apa katamu. Nyonya Qin, kenapa kau ada di sini? Kemana saja kau beberapa hari ini? Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa aku sama sekali tidak bisa menemukanmu?
Ada urusan apa? Sudah lewat 1 minggu. Soal saham yang diinvestasikan itu. Bagaimana hasilnya? Apa kau belum tahu? Grup Hanhai, investasi kali ini gagal. Hah? Bagaimana bisa begitu? Kali ini grup Hanhai juga rugi besar, kehilangan hampir 10 juta. Kalau begitu, saham keluarga Chin, kami sudah habis tak tersisa sedikit pun. Investasi memang begitu. Ada untung, ada rugi. Kenapa bisa begini? Aku tahu sekarang, ini semua adalah konspirasimu. Sejak awal kau memang ingin menghancurkan keluarga Chin kami, kan? Kau pikir keluarga Chin masih sama seperti yang dulu? Saat 70% saham ini dilepas, kau bukan lagi Presiden Chin yang berkuasa itu. Ye Chen, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Untukmu. Apa ini? Surat pengalihan. 70% saham grup Chin. Bagaimana engkau melakukannya? Ini diberikan sendiri oleh keluarga Chin kepadamu. Keluarga Chin makin lama makin tak seperti dulu, cepat atau lambat akan hancur. Mungkin mereka pikir jika grup Chin diserahkan padamu, perusahaan bisa bangkit kembali. Siapa tahu, malah bisa berkembang menjadi keluarga nomor 1 di Yaocheng. Bicara apa sih? Mana mungkin semudah itu? Asalkan kau mau, tidak ada yang mustahil. Kenalkan, ini pacarku, Sun Yi. Dia direktur Departemen Perdagangan yang baru di Hanhai Group. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Zheng dari 4 keluarga besar. Poka, ku dengar kau cuma jadi manajer operasional di Hanhai Group. Apa urusannya denganmu? Sebaiknya kau bersikap lebih sopan di depanku. Di dalam perusahaan, kau bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Kapan standar rekrutmen Hanhai Group menjadi serendah ini? Sampah seperti kau pun bisa masuk. Masih berani membantah ya? Hanya dengan satu kata dariku sekarang, aku bisa membuat Hanhai Group memecatmu. Benarkah? 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 Kalau kau takut, berlututlah dan merangkak 2 kali, lalu menggonggonglah seperti anjing. Mungkin aku akan memaafkanmu. Baiklah. Memangnya, kau pikir kau siapa? Ye Chen, kau gila. Lepaskan dia. Kau tahu siapa ayahku? Dia adalah kepala keluarga Zheng, salah satu dari 4 keluarga besar. Hei, 4 keluarga besar. Justru mereka yang ingin kuhancurkan. Apa maksudmu? Kenapa kau diam saja? Kau takut kan? Kalau takut, cepat lepaskan aku. Hei, boleh saja aku lepaskan. Asal kau berlutut sekarang dan menggonggong 2 kali, maka aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Aku salah. Aku mengaku salah. Guk, guk, tidak kedengaran. Wah, tidak buruk. Sepertinya kau punya bakat jadi anjing. Ayo pergi. Sialan kau, Ye Chen. Beraninya kau cari masalah denganku. Cuy, lihat saja nanti. Aku akan menelepon sekarang dan menyuruh Hanhai Group memecatmu. Hello? Pahe. Graver, Graver. Dasar tidak tahu diri. Beraninya kau cari masalah dengan dia. Seharusnya aku tidak setuju saat ayahmu memaksamu masuk ke sini dulu. Sekarang kau malah menyusahkanku. Sialan, kau dipecat. Enyah kau. Semua kerjasama Hanhai Group dengan keluarga Zheng juga dibatalkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Hey, halo, Tuan He. Direktur Zheng, bagaimana ini? Ini semua karena kau. Pembawa sial, kau membuatku kehilangan pekerjaan. Pergi sana. Satu lagi, kerjasama dengan keluarga Shen. Jangan harap bisa terjadi. Duduklah.
Bagaimana hasil penyelidikan tentang Zheng Nian dan keluarga Shen? Lapor Panglima Ye, latar belakang mereka sudah diselidiki sepenuhnya. Mereka semua membangun kekayaan dari bisnis kotor yang gelap. Jika Anda ingin menghabisi mereka, saya akan segera kembali untuk bersiap. Bagus sekali. Dengan bukti yang kita pegang, berapa lama untuk membereskan kedua keluarga ini? Cukup 1 hari saja. Baik, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Baik, saya akan segera bersiap. Sudah lihat berita pagi ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Hanya dalam 1 hari kemarin, keluarga Shen dan Zhang Hangkur, kedua kepala keluarganya di penjara. Sekarang, internal dan eksternal keluarga Shen sangat kacau. Saham grup Shen juga anjlok hingga batas bawah. Sepertinya mustahil untuk bangkit kembali. Kau tampaknya tidak terkejut sama sekali. Apa hal ini ada hubungannya denganmu? Mana mungkin? Lalu kenapa tepat setelah kau berselisih dengan keluarga Shen, hari ini mereka langsung hancur? Ditambah lagi keluarga Liu sebelumnya, kau seolah-olah sudah menduga ini akan terjadi. Aku tidak punya kuasa. Jabatan tertinggiku pun hanya seorang manajer operasional. Mana mungkin aku sekuat yang kau katakan? Semua ini hanyalah kebetulan saja. Perusahaan sedang sibuk. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana menurutmu? Sudah temukan petunjuk apapun? Kedua keluarga habis dibantai. Tidak ada petunjuk sama sekali. Mungkinkah ini benar-benar hanya kecelakaan? Mustahil. Sudah sekian lama, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Apa mungkin benar-benar si sampah Ye Chen dari keluarga Ye itu? Jika benar dia, apa rencanamu? Terakhir kali dia menghancurkan pekerjaanku. Kali ini, kita tidak boleh diam saja. Kita harus menyerang lebih dulu. Aku tidak percaya. Dengan fondasi keluarga Zheng Diaocheng selama ratusan tahun, bahkan seorang sampah, seperti Ye Chen pun tidak bisa diatasi. Sekarang, lakukan persis seperti yang kukatakan. Yanran, apa lusa itu hari ulang tahunmu? Ya, 3 hari lagi. Apa yang kamu inginkan? Apapun akan kuberikan padamu. Aku tidak mau apa-apa, asal kamu ada di sisiku, itu sudah cukup. Kamu ini, sejak kecil kamu sudah banyak menderita. Sekarang aku sudah kembali, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia. Aku ingin seluruh Yao Cheng tahu bahwa kamu adalah istriku, Ye Chen. Buat apa seluruh kota tahu? Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin bersamamu dengan tenang. Kita akan selamanya bersama. Soal pesta ulang tahun, biar aku yang siapkan. Aku percaya padamu. Move. He's. Zhang Yi. Apa maksudnya ini? Kenapa menangkapmu? Apa kamu masih tidak paham juga? Kenapa? Sudah tidak sabar lagi? Bukan aku yang mencarimu, tapi kamulah yang datang menjemput maut. Ajal sudah di depan mata, tapi bicaramu masih sombong. Aku tidak sepayah 3 keluarga besar lainnya. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Kamu lumayan menarik juga, tapi terus kenapa? Hari ini, kamu mustahil bisa keluar dari sini hidup-hidup. Haha, apa yang kamu tertawakan? Ini adalah tempat yang kupilih dengan cermat. Bahkan orang-orang dari biro koreksi pun tidak akan bisa menemukannya. Aku akan membuatmu menghilang selamanya tanpa ada yang menyadarinya. Tempat ini memang bagus. Sangat cocok untuk pemakamanmu. Kau. Pengawal. Cepat kemari. Cepat serang. Hahaha. Boka. Aku tahu. Kau pernah menjadi tentara di perbatasan utara. Mereka semua adalah petarung tingkat tinggi yang khusus kucari untuk menghadapimu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, coba saja. Serang. Presdirlin, maaf merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa, ini hanya bantuan kecil saja. Presdirlin, bukankah Anda bilang ini pesta ulang tahun yang disiapkan Ye Chen untukku? Lalu mengapa bukan dia yang datang menjemputku? Tuan Ye masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Tapi tadi aku meneleponnya dan tidak diangkat.
Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Tenang saja. Di seluruh kota Yao, tidak ada yang bisa menyentuh Tuan Ye. Apa maksud perkataan Anda itu? Sudahlah, mari masuk dulu. Semua orang sudah menunggumu. Tuan Ye pasti akan tiba tepat waktu. Masih belum bisa dihubungi, padahal sudah selarut ini. Ini gaun yang disiapkan khusus oleh Tuan Ye untukmu. Segera ganti ya. Ye Chen hanyalah seorang manajer bisnis kecil di Hanhai Group. Bagaimana bisa Anda seorang presdir sibuk mengurus semua ini untuknya? Mulai dari mengantarku ke tempat acara, hingga membantu membawakan baju. Hubungan kita ini memang tidak biasa. Nona Chin, tolong jangan salah paham. Hubunganku dengan Tuan Ye hanya sebatas atasan dan bawahan. Tapi untuk rinciannya, harus menunggu dia kembali untuk memberitahumu. Tolong ampuni saya. Aku tanya padamu. Kejadian 10 tahun yang lalu itu, siapa sebenarnya yang memberi kalian perintah? Itu adalah keluarga Ye dari ibu kota. Keluarga saya adalah cabang dari keluarga Ye di ibu kota. Tapi sejak pindah ke Yaocheng bertahun-tahun lalu, kami sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga pusat. Mengapa bisa begini? Mengapa mereka melakukan ini? Aku juga tidak sengaja mendengarnya. Katanya Ye Sheng, kepala keluarga Ye di ibu kota, pernah meminta peramal meramal nasib, dan hasilnya dari garis keturunan sampingan keluarga Ye akan muncul sosok yang mampu memusnahkan garis keturunan utama keluarga Ye. Berdasarkan petunjuk itu, mereka mencari hingga ke Yaocheng. Mereka menyuap kami untuk bertindak demi melenyapkan ancaman di masa depan. Hanya karena bualan seorang peramal, kau menghabisi 23 nyawa anggota keluarga Yeku. Jika Ye Sheng begitu percaya pada takdir, maka biarkan aku, sang takdir ini, membuat keluarga Ye di ibu kota menghadapi ajalnya. Ada satu hal lagi. Semua yang ingin kau ketahui sudah kukatakan. Ampuni nyawaku. Mengampunimu? Lalu begitu banyak nyawa keluarga Ye saat itu. Pernahkah kau mengampuni mereka? Setiap utang ada penagihnya. Putra kawan seperjuangan, keluargamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan menyentuh mereka. Tapi kau terlibat di dalamnya. Aku tidak akan ada ampun. Jangan! Kulihat, dia hanya sedang menggertak saja. Entah bagaimana orang-orang ini bisa tertipu dan datang ke sini. Bahkan ruang VIP ini pun mungkin hasil dari Qin Yanran menggunakan cara licik untuk mencari perhatian. Jika memang begitu, kenapa mereka malah berinisiatif mengundang kita? Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Siapa yang tahu apa yang ada di pikiran mereka? Tapi jangan harap bisa menipuku. Nanti aku akan mencari kesempatan untuk membongkar kemunafikannya di depan semua orang. Bagaimana mungkin? Priverson, gaun yang indah sekali, terlihat sangat mahal. Pasti harganya jutaan ya. Apakah ini Jing Hongwei yang pernah dipamerkan di aula pameran negara M? Gaun ini tidak pernah dipinjamkan, tidak disangka sekarang malah dikenakan oleh Qin Yanran. Palsu. Gaun ini pasti palsu. Kalian pasti belum tahu siapa dia kan? Dia adalah putri haram dari keluarga Qin. Dan ini adalah pacar si Qin Yanran itu. Si Ye Chen, pecundang yang sudah terkenal di seluruh Yaocheng. Sisi, pelankan suaramu. Aku merasa ada yang tidak beres. Takut apa sih? Gaji mereka berdua. Kalau digabungkan dalam sebulan, Ana ambiri entah sampai Viva Rabu atau tidak. Mana mungkin mereka sanggup membeli Jing Hongyu. Jadi, gaun ini pasti barang palsu. Begitulah menurut pandanganku. Qin Sisi, aku mengundangmu ke sini hanya karena menghargai statusmu sebagai anggota keluarga Qin. Jangan sampai diberi muka, malah tidak tahu malu. Maaf, aku datang terlambat. Tidak apa-apa, waktunya pas sekali. Ye Chen, jangan sok hebat di sini. Lihatlah dirimu yang bau miskin dari ujung kepala sampai kaki ini. Apa kau pantas berada di tempat seperti ini? Merayakan ulang tahun untuk wanita jalang itu. Qin Sisi, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Hari ini saya mengundang Anda semua ke sini. Pertama, untuk merayakan ulang tahun, Nona Qin bersama-sama sekaligus
ada hal penting yang ingin saya umumkan. Mulai hari ini, saya akan mundur dari Hanhai Group dan posisi Presiden Hanhai Group akan diambil alih kembali oleh Tuan Ye Chen. Diambil alih kembali? Apa maksudnya? Apakah Presiden Hanhai Group awalnya memang Ye Chen? Bercanda ya? Kenapa Lin Xuang bisa ada di sini? Apa maksud dari perkataannya barusan? Mustahil. Dia hanya seorang pecundang. Atas dasar apa dia bisa menjabat sebagai Presiden Hanhai Group? Benar. Si pecundang inilah yang membuatku rugi banyak saham. Rugi apa? Saham. Enggak apa maksudmu? Bu, jelaskan padaku. Apa ibu sudah ditipu oleh si sampah ini? Bukan apa-apa. Perbuatan bajingan kecil ini akan aku balas 2 kali lipat. Jika kalian berdua berani bicara tidak sopan lagi, aku pastikan kalian tidak akan bisa keluar dari pintu klub ini hari ini. Kini 4 keluarga besar telah musnah sepenuhnya. Itu adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Sekarang, aku umumkan bahwa mulai saat ini di Yaocheng, keluarga Qin adalah keluarga nomor 1. Dan pemegang kekuasaan baru keluarga Qin adalah Nona Qin Yanran. Aku adalah putri sulung keluarga Qin. Si Qin Yanran itu bukan siapa-siapa. Atas dasar apa dia mendapatkannya? Yanran memiliki 100% saham grup Qin. Sedangkan kau, apa yang kau miliki? Ye Chen, jangan pikir karena kau sudah mendekati Direktur Lin, kau bisa ikut campur urusan di sini. Urusan keluarga Qin bukan wewenangmu untuk memutuskannya. Lagi pula, 100%, mana mungkin? Kau pasti sedang bermimpi. Ling Xuang, sepertinya ada orang yang masih belum mau menyerah. Kalau begitu, biarkan mereka melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya berkuasa di keluarga Qin sekarang. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Apakah ini nyata atau tidak? Tanyakan saja pada ibumu. Nanti kau akan tahu. Sisi, ibu selama ini tidak berani mengatakannya padamu. Tidak mungkin. Semua ini palsu. Qin Yanran, semua ini gara-gara kau. Semua ini salahmu. Jin Sisi, jika kau mau gila, jangan di sini. Aku tidak mau ikut menanggung malu. Sisi, Yanran. Sisi sudah jadi begini, bagaimana nasibnya nanti? Setidaknya, demi hubungan keluarga kita, kembalikanlah sedikit saham kepada kami. Dulu saat aku menderita begitu banyak ketidakadilan di keluarga Qin, kenapa aku tidak pernah melihatmu? Kau bilang memohon ampun demi aku. Yanran, jangan bicara begitu. Keluarga Qin yang memberimu makan dan minum, semua itu butuh uang tahu. Aku sudah lama mengembalikan uang keluarga Qin. Jika kau terus menggangguku, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Kau, dasar anak durhaka. Soal penculikan Yanran waktu itu, aku belum membuat perhitungan dengan kalian. Anggap saja saham ini sebagai sedikit bunganya. Ye Chen, berani-beraninya kau. Kenapa aku tidak berani? Dengar baik-baik, aku takkan membiarkan kalian mati dengan mudah seperti Shen Jing. Apa yang kalian hutangkan pada Yanran, akan kubuat kalian membayarnya perlahan-lahan. Kau, awas saja, kau. Kalian semua pembohong. Itu hanya boleh jadi milikku. Jin Sisi seorang. Arg. Ada hal-hal yang tak bisa kuceritakan secara gamblang. Aku hanya bisa bilang, modal untuk mendirikan grup Hanhai, semuanya kuperoleh saat aku berperang di perbatasan utara. Perbatasan utara itu penuh bahaya. Bisa selamat saja sudah untung. Bagaimana mungkin kau bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Bukankah ada pepatah lama, kekayaan dicari di tengah bahaya. Uang ini bukan hasil kejahatan, kan? Aku jamin, semua uang ini bersih dan halal. Lalu, kenapa awalnya kau menyembunyikannya dariku? Karena aku ingin membantumu. Tapi aku tahu, kau pasti takkan mau menerimanya. Jadi, aku hanya bisa menemanimu diam-diam. Sekarang, perusahaanmu sudah stabil. Barulah, aku berani berterus terang padamu. Jadi, apa kau masih marah padaku? Aku tidak menyalahkanmu. Selama ini, kau selalu memikirkanku.
diam-diam membantuku, tanpa membuatku merasa terbebani. Aku mengerti semuanya, dan aku sangat berterima kasih. Yanran, aku harus pergi ke ibu kota untuk urusan yang sangat penting akhir-akhir ini. Bisakah kamu menungguku sedikit lebih lama lagi? Aku sudah menunggumu cukup lama. Kali ini, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut bersamamu. Baiklah. Ini rumah baru teman saya. Untuk sementara kita akan tinggal di sini. Tiba-tiba kamu jadi begitu royal? Lalu kenapa sebelumnya terus tinggal di rumah kecilku? Agar bisa melihatmu setiap hari. Besok, aku harus menemui seseorang terlebih dahulu. Kamu tetaplah di rumah. Dan jaga dirimu baik-baik. Iya, aku tahu. Aku bukan anak kecil lagi. Bukankah ini karena aku mengkhawatirkanmu? Ngomong-ngomong, urusan keluarga Chin sudah aku atur semuanya. Abaikan saja Chin Sisi dan yang lainnya. Hal sekecil ini saja tidak bagus. Dasar tidak berguna. Kepala staf Yuan, ada seseorang ingin bertemu Anda. Tidak mau. Tidak lihat, aku sedang sibuk. Kalau mau bertemu, suruh dia buat laporan seminggu sebelumnya. Kepala staf Yuan, dia adalah seorang teman lama. Teman lama pun aku tidak mau lihat. Sedang tidak mood untuk mengobrol urusan sepele. Orang itu bilang, jika Anda menolak, dia ingin menyampaikan satu pesan. Cepat katakan, jangan bertele-tele. Pak Tuayang, sifat pemarahmu itu harus dikurangi sedikit. Lankang, ini adalah kata-kata persis dari orang di luar sana. Dia juga berpesan agar menyampaikannya sesuai dengan nadanya, jika tidak. Dan dia juga bilang, jika tidak begini, kepala staf tidak akan mengenalinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia? Hahaha. Pak tua yang sudah beberapa tahun tidak bertemu, kondisimu tampaknya semakin prima saja. Ah, sudahlah. Panggilanmu membuatku merasa tua. Kalau kau tidak kunjung tua, aku yang akan mendahuluimu. Mari kita bicara di tempat lain. Tak ada angin, tak ada hujan. Kau datang menemuiku. Katakanlah, ada keperluan apa mencariku? Kedatanganku ke ibu kota kali ini memang untuk urusan pribadi, sekaligus mampir menjengukmu. Mari bicara serius. Bagaimana perkembangan penyelidikan pembantaian keluarga Yeku dulu? Begini saja. Saat ini pengaruh Ye Sheng sangat besar. Singkatnya, begitulah situasinya. Bagaimana menurutmu? Aku sudah menyusupkan orang ke sana. Bisa membantumu. Pak Tua Yuan, katakan saja, kau ingin aku melakukan apa? Sudah lama aku mengenalmu. Kau tidak pernah mau rugi dalam berurusan. Hahaha, jangan bicara begitu. Kami sudah memegang bukti kejahatan pembunuhan Ye Sheng. Tentu saja, dia dan kaki tangannya harus diadili. Tapi apa? Bagi sang God of War, ini hal sepele. Jangan berbelit-belit, cepat katakan. Belakangan ini, wilayah perbatasan utara sedang tidak tenang. Kami mendeteksi adanya mata-mata musuh. Sudah menyusup diam-diam ke negara naga. Siapa penanggung jawabnya? Kenapa bisa seceroboh itu? Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun sekarang. Negara naga saat ini sedang dalam bahaya besar. Mata-mata kami mendeteksi pergerakan dari negara Al. Sepertinya dalam beberapa hari ini mereka akan menyerang. Jadi aku ingin memintamu untuk maju bertempur. Tak disangka, hanya dalam 3 tahun, begitu banyak hal telah terjadi. Meskipun aku, Ye Chen, sudah pensiun. Tapi, jika negara membutuhkanku, aku siap bertempur kapan saja. Hanya saja aku belum paham situasi terkininya. Saya akan menjelaskan situasi saat ini kepadamu. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Apa perlu memberitahu mereka sebelumnya? Yanran, tunggu aku. Jangan bergerak. Siapa kau? Ada urusan apa mencariku? Semakin banyak yang kau tahu, semakin berbahaya bagimu. Asalkan kau bisa membereskan Qin Yanran, setelah itu, keluarga Qin akan menjadi milikmu. Jika kau tidak mau, ya sudah. Banyak orang lain yang bersedia melakukannya. Baik, aku bersedia. Aku akan mengikuti perintah Anda. Yanran, kita butuh waktu lama untuk bisa bertemu lagi.
Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Jika kali ini aku tidak bisa kembali, carilah Ling Shuang. Dia akan menjamin hidupmu selamanya. Di sana juga ada barang-barang yang kutinggalkan untukmu. Ye Chen, kau pandai sekali berbohong. Katanya hanya ada urusan sebentar di luar, tapi kenapa sampai bisa membahayakan nyawa? Apa yang kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang memang sudah seharusnya menjadi milik kami. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Cepat ikat dia dan bawa pergi. Gawat, Tuan Yuan. Qin Yanran menghilang. Dia selalu patuh. Tidak mungkin hilang di pagi buta begini. Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Pasti telah terjadi sesuatu. Saat ini Ye Chen sedang bersiap untuk urusan perbatasan. Jangan sampai dia kembali dan melihat hal seperti ini. Apa ini tidak akan menyakiti perasaannya? Kalau begitu, aku akan menghubungi orang-orang untuk mencari Yanran kembali. Tidak, biar aku saja yang menangani ini. Baik. Bagaimana persiapan semuanya? Lapor Dewa Perang. Semua persiapan sudah matang, hanya menunggu perintah Anda untuk membasmi musuh. Baik, teruskan perintah. Seluruh pasukan menyerang. Sebelum perbatasan utara tenang, kami bersumpah tidak akan kembali. Siap. Kira-kira di sekitar sini, laporan menyebutkan tersangkanya adalah ibu dan anak keluarga Qin. Kita berdua saja sudah cukup. Hanya saja area ini sangat terbuka. Mungkin akan sulit menemukan mereka. Geledah satu persatu, jangan lewatkan setiap jengkal tempat ini. Oh ya, tunggu. Jika menghadapi situasi darurat, kamu boleh bertindak. Tolong. Itu suara Qin Yanran? Ayo. Qin Yanran tidak menyangka kan? Akhirnya hari ini tiba bagimu. Jangan banyak bicara, cepat selesaikan dan pergi dari sini. Tempat ini tidak aman. Qin Sisi, hentikan. Ibu Lin. CEO Lin apa omong kosong? Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, akan kubunuh Qin Yanran. Qin Sisi, kusarankan hentikan ini. Kalian tidak mau kan menghabiskan sisa hidup di penjara? Wanita ini merebut bisnis keluarga Qinku. Semua yang berharga bagiku sudah hilang. Siapa yang peduli soal itu lagi? Harta hanyalah benda duniawi. Yang penting nyawa selamat. Bukan? Dengarkan aku. Letakkan pisaunya. Aku bisa memberimu pekerjaan di Hanhai Group. Sisi. Hanhai. Diam. Kenapa kau masih percaya kata-katanya? Sudah bertahun-tahun lamanya, apa dia pernah membantu kita? Qin Sisi, jangan keras kepala. Ini tidak akan menguntungkan siapapun. Humph. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Hentikan. Sisi, Sisi. Ada apa denganmu? Sisi, bangunlah. Ini semua karenamu. Lin Shuang, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mereka ingin membunuhku? Karena semuanya sudah sejauh ini, aku akan mengatakannya padamu. Ye Chen, apakah dia benar-benar God of War? Benar, dia adalah God of War. Dia tidak ingin identitasnya terungkap. Takut memengaruhi hubungan kalian dan rencananya. Kenapa dia sebodoh itu? Tak peduli siapa dia, aku akan tetap bersamanya. Lalu, di mana Ye Chen sekarang? Aku hanya bisa memberitahumu. Dia sedang menjalankan misi. Kapan dia akan kembali? Yanran, tunggulah di rumah dengan tenang. Sang Dewa Perang pasti akan kembali dengan selamat. Jika kali ini aku tidak bisa kembali, pergilah menemui Lin Shuang. Dia akan melindungimu seumur hidup dan menjamin hidupmu berkecukupan. Baiklah, aku mengerti. Ye Chen, kamu harus baik-baik saja. Di bawah pimpinan Dewa Perang Ye Chen, kerusuhan di perbatasan utara berhasil dipadamkan dalam satu pertempuran. Mata-mata negara R berhasil ditangkap. Yanran tak perlu khawatir. Percayalah padanya, dia pasti akan kembali dengan selamat. Kabar baik, kerusuhan di perbatasan utara berhasil dipadamkan. Benarkah? Itu bagus sekali. Sekarang kamu bisa menunggunya di rumah dengan tenang. Dewa Perang Ye,
Akhirnya kau kembali. Aku sudah menunggumu cukup lama. Hahaha. Pak Tua Liang, aku sudah selesaikan janjiku padamu. Lalu bagaimana dengan janjimu padaku? Kau masih tidak percaya dengan kerjaku? Ini masalah Ye Sheng. Orang-orangnya sudah dibereskan semua. Hebat sekali Pak Tua Yuan. Efisiensi kerjamu masih setinggi dulu. Tak perlu menjilat. Beberapa hari ini, Qin Yanran setengah mati mengkhawatirkanmu. Cepatlah temui dia. Hahaha. Kalau ada waktu, kita makan bersama nanti. Aku pergi dulu, Pak Tua. Nikmatilah masa pacaranmu. Hahaha. Sudah berhari-hari aku tak di sisimu. Lihatlah dirimu. Kau jadi kurusan. Ini gara-gara memikirkanmu. Kau harus tanggung jawab penuh. Aku akan bertanggung jawab. Cih, aku tidak percaya. Baru sebentar. Kamu pasti akan menghilang lagi. Bukannya itu karena... Sudahlah. Tidak perlu jelaskan padaku. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku. Di masa depan, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Yanran, kamu baik sekali. Ayo kita menikah. Apakah ini dianggap sebagai lamaran? Bahkan cincin berlian pun tidak ada. Lihatlah ingatanku ini. Yanran, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Sesuatu yang lama, sesuatu yang baru, sesuatu yang dipinjam. Pak Tua Yuan, ada apa? Ye Chen, gawat. Ada masalah besar. Apa?